warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu serta saudara sekalian, jamaah Masjid Nurul Islam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita masih dikaruniai oleh Allah nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita, baik tarawih, puasa, bacaan Al-Quran kita, sedekah dan yang lainnya, diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang berbahagia rahimakumullah, kita berada di bulan Ramadan, bulan yang istimewa, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam istimewa, yaitu malam nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Malamnya itu menjadi mulia karena Al-Quran turun. Bulannya menjadi mulia karena dalam bulan itu turun Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kalamullah yang dibawa oleh malaikat yang paling mulia, kemudian disampaikan kepada manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bulan mulia, di tanah yang mulia, Haramain. Maka siapa saja yang berpegang kepada Al-Quran, dia akan mulia hidupnya, dia akan menang. Kita mengukur kemenangan, kekalahan itu kalau dicurangi, Pak ya. Pilpres kalah, nyalek kalah, ya tandanya itu kalah awak dewe gitu. Miskin kalah, bodoh kalah, kita menganggapnya begitu. Tidak punya gelar, tidak kuliah, kalah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ternyata orang kafir saja ngerti, Pak. Yang bikin kita menang itu apa? Yang bikin kita kalah itu apa? Wa qalal kafirun, berkatalah orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan kamu perdengarkan Al-Quran, jauhkan Al-Quran dari umat Islam. Ganti dengan lahwun. Lahwun itu seluruh ulama tafsir menafsirkan, termasuk Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, lahwun itu adalah nyanyian. Jauhkan dari Al-Quran, ngaji. Beri nyanyian, ngajinya setan, nyanyian itu. Supaya apa? La'allakum taghlibun, supaya kalian bisa mengalahkan umat Islam. Loh, kan jelas, Pak. Jadi Bapak Ibu, kita umat Islam ini kalah bukan karena tidak ada yang pinter politik, bukan tidak ada yang kaya, bukan tidak ada yang pandai agama, tapi tidak mengamalkan Quran. Itu masalahnya di situ.
Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak usah muluk-muluk ya. Menurut riset para jamaah dari Kementerian Agama, umat Islam Indonesia ini ya, yang berKTP Islam itu 60% tidak bisa baca Quran, Pak. Berapa, Bu? 60%. Bukan 58 ya. Kalau 58 kan skor itu tidak iso munda, tidak iso mudun, wis pancet 58. Wis disetel. Ya toh. Ini 60% bisa naik bisa turun. Itu angka umat Islam tidak bisa baca Quran di Indonesia. Alif kenceng, bak bengkong tidak paham. Segala ilmu paham. Segala bahasa paham. Bahasa Inggris paham. Sampai kursus-kursus. Kenapa? Ada dolarnya. Ya, kalau kerja di instansi asing dapat dolar. Bahasa Mandarin pelajari. I olsan so yu ji pa ju so. Ini homa belajar. Kenapa? Ada cuannya. Tapi begitu bahasa Arab tidak ada yang minat. Kenapa? Apa jadi kadrun dah katanya gitu. Maksudnya jadi kadal gurun. Itu kata orang PKI dulu, sekarang dipakai lagi istilah itu. Ya, dibujuki wong Arab wae ya gitu. Padahal belajar Al-Qur'an itu mesti belajar bahasa Arab. Lah kalau membacanya saja tidak bisa, mana mungkin paham. Oleh karena itu, langkah pertama supaya kita ini sukses dunia akhirat, mari kita belajar baca Quran bagi yang belum, bagi yang sudah dilancarkan terus, dimurajaah, dibaca terus berulang-ulang. Begitu para jamaah. Karena kita hidup ini untuk mengamalkan Quran, bukan yang lain loh. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk mengamalkan Quran, untuk ibadah itu maksudnya ibadah itu ada petunjuknya. Petunjuknya ada dalam Al-Quran dan keterangannya dalam As-Sunnah. Tidak ngawur ngomong ibadah ngono tok. Ya apa carane embo dolek ana dhewe ndak begitu. Dikasih petunjuk sama Allah ini loh Quran. Caranya pertama wocon, dibaca. Dibaca saja. Belum ngerti artinya enggak apa-apa. Karena beda baca Quran itu Bapak Ibu dengan baca novel. Maca novel dolek pahala. Itu pun betah loh, berjam-jam itu kadang. Zaman dulu itu belum ada sekarang itu, karena novel ada di HP. Dulu tuh nyampe sewa di kios-kios itu di pinggir jalan. Sampai novel yang paling laris itu enggak tahu apa itu judulnya. Wah, sampai di perpustakaan ninggal KTP. Enggak ada pahala, enggak ada pahala. Baca hadis dengan baca Quran berbeda. Baca Al-Quran walaupun enggak paham, ya. Bacaannya benar satu hurufnya dapat 10 kebaikan. Begitu para jamaah. Kadang setan itu mbisi, ya meden-medeni. Cok sembarangan kon maca Quran, kon keliru kon dosa kon. Gitu Pak. Itu Bu, itu. Coba itu anak-anak. Kadang kan ngomong gitu. Cok sembarangan maca Quran kon. Engko dosa nek keliru. Mari kita dengarkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mahiru bil Quran ma'akiramin baroro. Orang yang mahir, pandai baca Quran sesuai dengan tajwid, ya tahsinnya bagus, makharijul hurufnya bagus. Nah, dia bersama malaikat. Malaikat turun. Makanya di situ rahasianya kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk baca Quran di rumah. Tidak ada perintah di masjid, Pak, tidak ada. Saya belum menemukan dalil ya dari Al-Quran maupun Sunnah kecuali jenengan ada ya. Selama ini saya pelajari perintah membaca Quran itu di rumah. Nawiru buyutakum biqiraatil Quran wassalah. Terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran dan sholat sunnah. Jadi kalau sholat sunnah rawatib qabliyah ba'diyah itu kalau bisa di rumah, kalau memang rumahnya dekat masjid. Ya. Kemudian baca Quran di rumah supaya terang kata Rasulullah.
Nah, itu tadi rahasianya. Kok bisa terang? Apa lampu ini tambah padang gitu? Enak lah, hemat strom. Enggak pakai token wis hemat. Nah, enggak begitu. Maksudnya malaikat turun. Malaikat itu kan tercipta dari cahaya. Terang rumah itu auranya beda, Bapak Ibu. Rumah yang dibacain Quran dengan rumah yang disetelin lagu-lagu bendino acep. Waduh. Itu belum ada gempa sudah goyang itu. Horek kabeh itu. Apa? Kocoe tonggo melu horek. Sakjane wong iki bendino nyunatno ta duwe gawe bendino diputer. Ada kayak gitu Bapak Ibu? Wakeh. Apalagi yang rapet tetangganya, Masya Allah. Tiap pagi duwe gawe, hajatan. Beda, kita bertamu ke rumah orang yang setiap hari dibacain Quran, beda auranya. Karena malaikat sering cangkruk di situ. Ketika baca Quran malaikat turun loh. Kita kan enggak ngerti, yang ngasih tahu ini Rasulullah. Percaya enggak sih Bapak Ibu dengan sabda Nabi? Percaya enggak? Nah, makanya para jamaah hal itu ghaib. Kita enggak ngerti malaikat itu kayak apa. Kata Nabi gampang, kalau kepengin ngundang malaikat enggak usah pakai di WA, dikai surat. Wacono Quran moro malaikat. Begitu para jamaah. Dan wala taj'al buyutakum kubura, jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Maksudnya di rumah itu jangan tidur toh. Bacain Quran. Nah, kuburan itu kan tempatnya orang tidur. Nah, kadang ada orang itu Bapak Ibu dengarkan ceramah sambil ngantuk-ngantuk sehingga imam ngantuk atau salah paham, akhirnya dipraktekkan. Iya ya, mau dikongkon maca Quran nang kuburan. Akhirnya pergi ke kuburan. Kuburannya peteng bengi-bengi disumeti lampu, cek no padang. Padahal kan nggak boleh. Kuburan dikasih lampu itu haram, ndak boleh. Ini ndak, itu kuburannya wali 10, wali 11 dikasih lampu. Habis gitu baca Quran di situ. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau jenengan rajin baca Quran di kuburan, di rumah ndak pernah atau jarang, nanti setan yang di kuburan itu lari pergi rumah sampean. Lah ya iya omah disetelin dangdutan kuburan ngaji. Tidak begitu, baca Qurannya di rumah, begitu para jamaah, supaya terang. Nah ini, yang tadi, kalau tidak bisa gimana Ustadz? Kalau masih ngeja-ngeja, apa dosa? Enggak. Kata Rasulullah itu ya tak terbata-bata, masih belajar, sik ngejo, tapi serius, belajar terus. Falahu ajron, kata Rasulullah dapat 2 pahalanya. Loh, sing lancar lo kalah. Yang aktif ini tadi, yang masih belajar tadi dapat 2 pahala. Si Iqra jilid 1 loro gitu. Awake dhewe isin rek mbek putuku wis tamat Iqra jilid 6. Ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, jangan malu, jangan berhenti belajar Quran. Sampai kapanpun kita harus pandai baca. Karena ini celengan kita Bapak Ibu. Kalau kita pengen banyak pahala, baca Quran. Umpama kita bosen, ada bosennya. Memang manusia itu bosenan. Ngaji terus. Gimana caranya tetap dapat pahala? Sampean puter di HP, kalau di mobil ya di mobil, murattal Al-Quran. Ngurungono tok itu. Dengerin tok itu pahalanya sama. Masya Allah. Itu mulianya Al-Quran para jamaah. Nah ini langkah pertama. Supaya kita dapat berkahnya Al-Quran. Dan hidup kita ini dimenangkan sama Allah. Kenapa sih kok kita ini kalah terus? Kita ini jarang ngaji. Ya jarang baca Quran. Sing diwaca ki berita politik. Bolak-balik. Wis diputusno KPU ya wis. Wis kono karemu PPN gitu loh. Diambil pelajaran. Ya. Yang kedua para jamaah adalah tadabbur. Ya. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu adalah mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Al-Quran itu kitab yang penuh berkah untuk kamu pelajari. Nah, itu langkah kedua. Jadi baca saja tidak cukup.
Kita harus paham maknanya, maksudnya apa, kandungannya apa. Nah itu perlu belajar menerjemahkan Al-Quran atau memahami. Ini para jamaah mulai dari cara membaca sampai mempelajari maksudnya, artinya dan tafsirnya itu harus berguru. Jenengan jangan asal kemudian baca tafsir atau terjemahan Kementerian Agama atau terjemahan yang lain, nanti bisa tersesat. Benar Pak? Apalagi sekarang itu banyak orang tidak bertanggung jawab. Dosen kimia, dosen manajemen ngajar agama, punya banyak jamaah. Al-Qari'ah, pembaca, wanita pembaca. Qori kan pembaca, laki-laki. Al-Qari'ah pembaca, perempuan pembaca. Itu diterjemahkan gitu. Itu loh anak SD, anak TK itu tahu artinya Al-Qari'ah itu hari kiamat. Dadak diterjemahkan pembaca wanita. Mal Qari'ah, tahukah kamu wanita pembaca? Wa ma adraka mal Qari'ah, sekali lagi tahukah kamu apa itu wanita pembaca? Loh, jadi keliru semua. Gitu punya jamaah, para jamaah. Ini dosen tidak pernah belajar agama, tidak ngerti bahasa Arab, sok-sok dadi ustaz, dadi kiai. Belajarnya di mana dia? Makanya hati-hati. Jangan gampang-gampang ngikuti pengajian. Carilah pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang menerangkan Islam, Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman Rasulullah dan para sahabat Rasulullah. Itu yang dimaksud Ahlus Sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah. Jamaah mengikuti jamaahnya Nabi, yaitu para sahabat, kan begitu. Nah itu yang kedua langkahnya, memahami. Yang ketiga adalah mengamalkan, para jamaah. Ibu-ibu zaman dulu itu kalau kepingin bisa bikin kue, itu les atau sekolah apa Bu namanya Bu? Tata Boga. Masih ada gitu sekolahan. Ada ya SMK Tata Boga. Tak pikir wis tutup. Soalnya saiki ku wong pinter-pinter kabeh, Pak. Belajar apa itu lewat YouTube, lewat medsos gitu ya. Nah, umpama ini contoh saja ibu-ibu atau mbak-mbak belajar bikin kue dari kursus atau dari medsos, dari TikTok, YouTube dilihat bikin kue apa namanya donat atau kue nastar atau untuk hari raya itu apa? Kue apa Pak? Hah? Terus katakan bikin pastel atau apa ya yang lezat-lezat gitu. Dicatat, bahan-bahannya dikumpulkan. Tapi tidak pernah praktek. Ditanya bapaknya pas hari raya, "Ndi Bu hasilnya Bu? Sampean ku jarene pinter gawe donat." "Iya pasik dhisik ta, sik repot iki." Besok anaknya tanya, "Mana Bu hasilnya kuenya?" "Sik gampang. Sampai kapanpun kue itu tidak pernah wujud, tidak pernah ada. Kenapa? Paham, bisa baca, paham teorinya, bahannya sudah dikumpulkan, tapi tidak pernah dipraktekkan. Itu seperti orang ngajinya pinter, rajin pergi pengajian-pengajian, direkam, di MP3, di video, di upload, awake dhewe gak ngelakoni. Yang maaf ibu-ibu yang ke pasar sih tetep gak kudungan kadang buang sampah depan rumah yo gak kudungan loh, padahal ketok wong akeh. Ini namanya ngaji tapi gak dilakoni. Nah, tidak ada manfaat. Kata pepatah bahasa Arab apa itu pohon itu loh Pak, apa sih? Lilmu bila malin kasajarin bila samarin. Pinter Mas iki, sampean lulusan pondok paling. Makalah bahasa Arab itu. Kalau ndak anak pesantren ndak kira ngerti sampean. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon yang rindang tapi nggak ada buahnya. Pohon apa kira-kira Pak? Ya pohon beringin, pohon apa saja. Itu benisuk, ben sore nyapui reget godonge, tapi ndak ono buahe. Nah, begitu para jamaah. Makanya diamalkan. Yang keempat, didakwahkan, diajarkan, didakwahkan.
Makanya Nabi itu sampai mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu orang yang belajar Al-Qur'an kemudian dia mengajarkannya. Guru yang terbaik itu guru ngaji, tapi guru yang bayarannya paling murah guru ya guru les piano jutaan, Pak. Guru gitar jutaan. Guru bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, les. Sampai anak di sekolah wis dilesno pisan. Tak cukup kalau ilmu-ilmu umum. Tapi kalau ilmu agama ngaji wis katam, wis ndak usah ngaji maneh. Apa maneh Iqra jilid 6 wis mari. Ono tak jilid 7 dono. Apalagi sudah khatam wis mulai Al-Fatihah sampai An-Nas wis. Mari. Wis saiki wayahe ujian. Belajar ya kursus kono, biologi kursus dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita itu salah prioritas para jamaah. Belajar Islam dan mengajarkan Islam Al-Quran dan Sunnah ini sampai mati, tidak ada batasnya. Batasnya ya mati itu. Yang terakhir adalah berhukum dengan Al-Quran. Jadi segala kegiatan hidup kita ini dari bangun tidur sampai tidur kembali itu kita kaitkan dengan Al-Quran. Itu namanya berhukum dengan Al-Quran. Karena kita ini setiap hari nemui masalah. Masalah apa yang tidak ada dalam Al-Quran? Semuanya ada. Wong ini guiding book untuk orang hidup. Quran ini sekali lagi para jamaah untuk orang hidup. Hukumnya, aturannya. Kalau kita sudah mati tidak berlaku itu Quran. Kalau kita sudah di kuburan. Makanya tidak perlu dibacain Quran. Orang di kuburan nanti sambil bacain. Ya ayyuhalladzina amanu aqimis shalah, orang beriman dirikan salat. Nek tangi ya apa itu sembahyang salat. Ya apa? Kan untuk orang hidup ini. Makanya hukum Al-Qur'an itu untuk orang hidup. Terbatas dan tidak lama para jamaah. Tapi itu tadi, setan jin, setan manusia menjauhkan kita dari Al-Qur'an. Sehingga kalau perkawinan tidak mau atau digabung ya hukum Islam ya hukum adat. Padahal Islam itu tidak boleh disaingi para jamaah. Penyaingnya itu pasti dari setan dan mesti ada tandingannya. Mesti ekonomi juga gitu ya, pakai ekonomi syariah ya ekonomi kapitalis dimik tidak bisa. Madu dan racun tidak bisa dicampur. Islam itu madu, selain Islam racun. Maka kalau kita pengen menang, maka kita harus murni mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Nah maka para jamaah PR kita itu sangat besar, sangat banyak sekali. Ya, satu sisi perjuangan umat Islam membentuk partai Islam, kemudian bercita-cita menegakkan syariat Islam. Kok saya mikirnya itu jauh sekali. Dilihat dari tadi itu loh. Langkah pertama kata Kementerian Agama 60% umat Islam itu tidak bisa baca Quran. Gitu mau disuruh negakkan syariat, tegakkan khilafah. Ini dulu dibenahi. Mulai dari bawah. Sabar. Ya merintis para jamaah. Dan pasti kita akan menang. Pasti tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Cuma kita ini menangi atau tidak. Paham Pak? Menangi. Cara Jawa ini Pak. Ya, yang bukan Jawa ya mentanya ya. Jadi itu bukan kewajiban kita, tapi kewajiban kita ini terus berjuang. Ya. Tidak ada kalah di dalam berjuang itu asal kita di jalan Allah. Belum tentu menangi, belum tentu. Tapi di tengah jalan kita meninggal sudah menang, itu tandanya. Demikian para jamaah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.